Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Tentunya Pak Edi berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman materi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak semuanya sudah disiapkan semua alat tulisnya? Baik, kalau sudah, kita simak video pembelajaran berikut ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Seperti biasa, sebelum belajar pastikan kalian sudah membantu orang tua dan sudah membaca doa. Cara kita hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak hebat, siapakah di antara kalian yang pernah atau sering bertugas menjadi pengibar bendera? Wah, luar biasa. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Bacalah teks berikut ini. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat Komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Masih dengan kata tanya adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Anak-anak hebat, mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugas pengibar bendera. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman. Keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Inilah alasannya mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan.
Rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan perlu diterapkan dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun mereka berbeda suku atau agama dengan kita. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Toleran atau toleransi artinya menghargai perbedaan atau menghormati perbedaan. Berikut ini adalah contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat suku dan agama mereka. Yang kedua, mempersilakan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku dan agama dengan kita. Adapun manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Sekarang, tulislah 3 contoh wujud persatuan atau kegiatan yang bisa kalian lakukan di dalam kelas. Tuliskan juga manfaatnya. Anak-anak hebat, alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Itu artinya subtema 1, tema 2 telah selesai. Hari ini kita belajar menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran. Kemudian mengembangkan peta pikiran dalam bentuk tulisan. Selanjutnya kita menemukan contoh hidup rukun dan membuat rencana mewujudkannya. Anak-anak hebat, jangan lupa di setiap kesempatan selalu selipkan doa agar pandemi ini segera berakhir, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa kembali bersekolah, belajar bersama teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Sekian dari Bu Guru, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak. Bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya, tentunya anak-anak juga harus membaca kembali materi yang ada di paket maupun yang ada di LKS. Dan Pak Ibu sarankan anak-anak semua juga mencari materi dari sumber yang lain, bisa dari YouTube maupun dari Google dan dari buku-buku yang anak-anak dapatkan. Nah, jangan lupa untuk soal-soal yang ada di buku paket maupun LKS anak-anak kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang Bapak berikan melalui WA Group. Sampai di sini dulu pertemuan dalam video pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.